Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Muyassar Ibrahim dari jurusan Magister Ilmu Komputer S2 UGM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai random forest. Tapi sebelum saya menjelaskan mengenai random forest, saya akan menjelaskan dulu decision tree. Karena random forest itu merupakan decision tree. Decision tree itu merupakan model prediksi yang menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki untuk mencari sebuah keputusan. Sebagai contoh, ada tree yang di bawah ini. Sebagai contohnya, ketika kita ingin membeli sebuah HP, pasti kita akan melihat spesifikasi dari HP tersebut. Misalnya RAM-nya berapa, kapasitasnya berapa, dan lain sebagainya. Sehingga itu kalau kita buat bakalan terbentuk seperti tree. Sehingga nantinya itu bakalan ada keputusan yang kita ambil, apakah kita beli atau tidak, ya atau tidak. Jadi itu merupakan bentuk dari decision tree. Selanjutnya pengertian dari random forest. Random forest itu salah satu metode decision tree, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang selanjutnya itu merupakan algoritma yang digunakan pada klasifikasi data dalam jumlah yang besar. Jadi ini random forest itu dia mempunyai banyak data yang diklasifikasikan, kemudian dibuat tree-nya dan mencari decision-nya atau keputusannya. Klasifikasi random forest dilakukan melalui penggabungan pohon atau tree yang melakukan training pada sampel data yang dimiliki. Kombinasi dari masing-masing tree yang baik kemudian dikombinasikan ke dalam satu model. Jadi setiap tree itu dikombinasikan sehingga menghasilkan satu model tree. Berikut perbedaan dari random forest sama decision tree. Yang pertama itu random forest merupakan kumpulan atau set dari beberapa decision tree. Decision tree terdapat atau bakalan mengalami overfitting di decision tree. Tetapi pada random forest itu dia mencegah overfitting dengan membuat tree dari random subsetnya. Decision tree lebih cepat dalam hal komputasi, ya karena datanya juga data yang kecil. Random forest sulit untuk ditafsirkan, sementara decision tree mudah ditafsirkan dan dapat diubah menjadi aturan. Cara kerja random forest. Pertama, seleksi dulu. Seleksi sampelnya yang akan kita ambil dari beberapa dataset. Kemudian membangun decision tree itu untuk setiap sampel dan mendapatkan prediksi hasil dari setiap decision tree. Selanjutnya kita lakukan voting untuk setiap hasil yang diprediksi. Jadi nanti akan dilakukan voting dan votingnya itu voting terbanyak. Itulah yang akan menjadi prediksi akhir dari random forest. Misalnya ini cara kerjanya random forest. Terdapat training set nantinya akan diuji. Ada training sampel 1, training sampel 2, dan training sampel sampai ke N. Dia akan membentuk sebuah decision tree 1, decision tree 2, dan sampai decision tree N. Kemudian dari decision tree itu nantinya akan dilakukan voting. Dari hasil voting yang terbanyak, itulah yang akan menjadi prediksinya. Sebagai contoh kasusnya di sini kita mempunyai tree atau pohon yang berbentuk pohon. Ini data-datanya kita anggap aja sudah ada sebelumnya. Jadi datanya itu berupa data buah-buahan, terdapat buah apel, anggur, sama buah jeruk. Tree yang pertama itu dia mendefinisikan mengenai diameternya. Apabila diameternya lebih besar sama dengan 3, maka yang terambil itu apel sama jeruk, dan yang salah itu merupakan anggur. Selanjutnya, apakah warnanya orange? Warnanya orange kalau true, dia sebuah jeruk, kalau salah dia apel. Lanjut tree yang kedua. Tree yang kedua juga sama dari data yang sebelumnya. Dengan di sini pertama itu kita mengambil decision-nya itu apakah warnanya merah. Kalau warnanya merah, hasil true-nya itu dia akan terbagi atas apel, anggur, dan jeruk yang salah. Terus kita lihat lagi jumlah yang banyaknya. Apakah
dia bentuknya bulat, yang diambil itu merupakan anggur, dan yang tidak diambil, yang salah itu apel. Tree yang ketiga, di sini juga diameternya, tapi diameternya sama dengan 1. Diameter sama dengan 1 itu true-nya itu anggur, dan yang false itu jeruk dan apel. Selanjutnya, yang terbanyak lagi ini, kita cari lagi apakah dia tumbuh pada saat summer. Yang true itu jeruk, dan yang salah itu apel. Jadi di sini kita mempunyai tiga tree dari beberapa data n, dari 3 data n juga, dengan masing-masing tree-nya itu berbeda-beda. Selanjutnya kita akan klasifikasi ini termasuk buah apa. Dengan diameternya itu, dengan klasifikasinya itu, dia mempunyai diameter sama dengan 3, warnanya orange, dia tumbuh pada saat summer, bentuknya itu bulat. Nah, pada tree pertama, kita lihat dia masuk pada kelas orange. Di tree pertama dia masuk pada kelas orange. Selanjutnya kita lihat di tree kedua. Di tree kedua dia juga masuk di kelas dia juga masuk di kelas anggur. Jadi karena yang diambil itu warnanya, bentuknya itu bulat, maka dia masuk di kelas anggur dari decision tree yang kedua. Terus kita ke decision tree yang ketiga. Dia masuk pada kelas orange, yang true-nya itu orange. Sehingga dari 3 tree ini, maaf ya, yang tadi bukan anggur tapi cherry. Dari 3 tree ini, yang tree pertama dia masuk kelas orange, tree kedua dia cherry, tree ketiga dia orange. Jadi dari hasil voting terbanyak, dia masuk pada kelas orange. Jadi data yang ini itu masuk pada kelas orange. Oke. Jadi ini tadi contoh sederhana dari decision tree, dari random forest yang mencari beberapa decision dari beberapa tree, dan akhirnya mendapatkan satu prediksi dari hasil voting terbanyak. Contoh kasus lainnya itu di sini saya buat, misalnya Anda ingin melakukan trip dan mencari tempat yang membuat Anda nyaman. Apa yang Anda akan lakukan? Pertama, Anda bisa saja mencarinya lewat internet, membaca review, dan bertanya ke teman Anda. Tapi di sini kita sepakati bahwa yang dipilih itu kita akan bertanya dengan teman. Pertama, dari teman kita mendapatkan berapa rekomendasi. Selanjutnya kita itu membuat list rekomendasi tempat-tempatnya. Jadi kita telah membuat list-listnya. Kemudian kita tanyakan ke orang-orang itu dari list-list itu untuk melakukan voting. Hasil voting terbanyak itulah pilihan kita. Misalnya di sini terdapat berapa data. Ini anggap saja data. Ini data. Masing-masing datanya itu kita berikan 50% ke setiap orang. Jadi ini terdapat 21 orang yang diberikan data. Lanjut, terus datanya itu hasil dari datanya itu kita ambil. Misalnya kita cuma pilih dari 1, 2, 3, 4 kali 3,
dari 12 orang saja yang kita ambil tadi datanya. Kemudian data pertama itu dia mengatakan ya, untuk orang kedua dia tidak, orang ketiga ya, orang keempat ya, 5 ya, 6 ya, yang ketujuh tidak, 8 ya, 9 ya tidak, tidak, dan data terakhir itu ya. Jadi dari hasil keputusan ini voting yang diambil itu data terbanyak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 data. Sehingga presentasinya itu sebesar 67% untuk memilih tempat ini. Oke, jadi itu tadi contoh lainnya. Ini berikut algoritma dari random forest. Pertama itu biarkan jumlah kasus training menjadi n. Jadi kita mempunyai nilai n itu yang merupakan total kasus dari training, data training kita, dan jumlah variabel dalam classification itu kita buat sebagai m. Jadi ada dua variabel n dan m. Jumlah m variabel itu berikutnya ada variabel m kecil. Dia itu merupakan sebagai inputan yang menentukan keputusan atas simpul dari pohonnya. Dan M itu harus jauh lebih sedikit dari M. M itu harus jauh lebih sedikit dari M. Setelah itu kita pilih set trainingnya untuk tree dengan memilih N kali dengan penggantian dari semua N kasus pelatihan yang tersedia. Jadi kita pilih dari keseluruhan jumlah N yang dikalikan dari jumlah kasus trainingnya. Gunakan sisa kasus atau data untuk memperkirakan kesalahan pada tree dengan memprediksi kelasnya. Jadi sisa kelasnya itu kita gunakan untuk mencari errornya. Selanjutnya untuk setiap simpul pohon, simpul tree-nya itu kita pilih secara acak variabel M yang menjadi dasar keputusannya pada simpul itu. Hitung pemisahan terbaik berdasarkan pada variabel M ini dalam set training. Dan setiap tree itu bakalan berkembang dan tidak dihapus. Jadi setiap tree itu bakalan terus setelah rootnya berbentuk lagi tree, dan tree selanjutnya. Ini berikut flowchart-nya atau alurnya dari random forest. Pertama begin for each tree. Jadi dari setiap tree itu kita akan pilih data trainingnya, subset trainingnya. Terus step condition-nya itu misalnya jika tidak, maka dia akan membuat lagi atau men-split lagi pohon kondisi tersebut. Kemudian jika dia ya, maka akan melakukan prediksi errornya, menghitung nilai errornya. Seterusnya begitu, dan pada saat setiap mulai itu bakalan menghitung, pada setiap mulainya itu bakalan calculate setiap nilai tree-nya. Kemudian setiap tree-nya itu akan di stop pada tahap yang build dan split. Itu tahapnya itu dia pilih variabel subsetnya. Jadi setiap variabel yang dipilih itu kita buat sampel datanya, sampel data 1, kemudian kita beri singkat variabelnya, kemudian kita lakukan compute Gini indexed at speed. Gini ini merupakan sebuah teknik klasifikasi pada random forest. Kemudian dari hasil gininya ini kita akan pilih yang the best yang akan di split lagi. Kemudian setelah di split kita cek lagi kondisinya, kalau benar maka akan dikalkulasi lagi error prediksinya. Selanjutnya itu ini merupakan random practical consideration-nya dari random forest, di mana splitnya itu dengan memilih dari hasil regressionnya atau Scott errornya kalau pada regresi, Scott error pada regresi, dan Gini index itu pada klasifikasi atau defineness-nya pada klasifikasi. Bagaimana cara memilih n-nya? Jadi n-nya itu yang sebelumnya tadi itu dibangun dari beberapa tree atau sampai mendapatkan nilai errornya yang semakin mengurang. Kalau untuk menyeleksi m-nya itu kita coba menggunakan
defaultnya saja atau setengah dari datanya yang kita ambil dari yang terbaik. Ini merupakan gini indeksnya atau salah satu model klasifikasinya pada random forest, di mana random forest itu menggunakan indeks gini yang diambil dari sistem pembelajaran CIRT untuk membuat pohon keputusan. Jadi gini ini diambil untuk membuat pohon keputusan. Jadi indeks gininya ya untuk mendapatkan apa yang akan di-split nantinya pada tree. Indeks gini dari pengotor simpul adalah ukuran yang paling umum dipilih untuk masalah tipe klasifikasi. Jadi gini ini digunakan pada tipe random forest yang tipenya itu klasifikasi. Jika dataset bersih contoh-contoh dari unclass, maka indeks gininya itu gini T 1 kurang NJ91 PJ pangkat PJ kuadrat, di mana PJ itu merupakan frekuensi relatif dari kelas J pada T. Selanjutnya itu jika dataset T tadi dibagi menjadi dua himpunan bagian T1 dan T2 dengan ukuran masing-masing N1 dan N2, indeks gini dari data split berisi dari contoh-contoh dari unclass, maka indeks gini itu didefinisikan sebagai gini split T sama dengan N1 dibagi N dikali gini T1 plus N2 bagi N kali gini T2, di mana nilai atribut yang memberikan split gini terkecil dipilih untuk membagi simpul. Jadi hasil dari gininya ini dilakukan untuk membuat simpul yang nantinya akan di-split untuk mendapatkan nilai errornya pada nilai error prediksinya. Ini lagi operasi random forest-nya. Cara kerja algoritma random forest-nya yang lebih simpel itu pertama memilih sampel secara acak dari kumpulan training dataset sambil mempertahankan distribusi kelasnya. Selanjutnya itu dengan kumpulan data yang dipilih, serangkaian atribut acak dari kumpulan data asli dipilih berdasarkan nilai yang ditentukan pengguna. Jadi setiap nilainya itu dipilih dari serangkaian atribut acak yang kita pilih sendiri. Semua variabel input tidak dipertimbangkan karena perhitungan yang sangat besar dan peluang overfittingnya yang tinggi. Dalam dataset di mana M adalah jumlah total atribut input dalam dataset, hanya atribut R yang dipilih secara acak untuk setiap langkah di satu tempat, R lebih kecil daripada M. Jadi jika kita dapatkan R lebih kecil daripada M, maka atributnya itu dipilih secara acak. Atribut dari himpunan ini menciptakan pemisahan terbaik menggunakan indeks gini. Jadi untuk mendapatkan atributnya itu kita menggunakan indeks gini untuk mengembangkan model decision tree-nya. Proses ini berulang untuk setiap cabang sampai kondisi terminasi yang menyatakan bahwa daun tersebut merupakan simpul yang sangat kecil dan tidak bisa dibelah lagi atau tidak bisa menjadi tree lagi. Jadi indeks gininya mendapatkan nilai prediksinya yang error yang semakin mengecil dan tidak bisa dibelah lagi. Selanjutnya itu saya akan bahas keuntungan random forest. Random forest dianggap sebagai metode yang memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi dan kuat karena banyaknya jumlah pohon keputusan yang diambil pada proses ini. Jadi salah satu keuntungannya itu random forest itu memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi. Jadi tingkat akurasi yang sangat tinggi. Selanjutnya dia tidak bermasalah dengan overfitting karena dibutuhkan rata-rata dari semua prediksi yang membatalkan prasangka. Maksudnya yang membatalkan dari overfittingnya ini. Algoritmanya dapat digunakan dalam masalah klasifikasi maupun regresi. Jadi random forest itu cocok untuk masalah klasifikasi dan regresi. Random forest juga dapat menangani nilai-nilai yang hilang. Ada dua cara untuk menanganinya, menggunakan nilai rata-rata, kemudian untuk mengertikan variabel yang berkesinambungan, dan menghitung rata-rata pemberatan langsung dari nilai yang hilang. Kekurangannya itu random forest lambat dalam menghasilkan prediksi karena memiliki beberapa pohon keputusan. Jadi dalam hal komputasi itu random forest itu sangatlah lambat karena terdiri dari beberapa decision tree yang harus diprediksi setiap kali membuat sebuah keputusan untuk memberikan masukan yang sama dan kemudian melakukan voting di atasnya.
Selanjutnya model ini sulit untuk menafsirkan dibandingkan dengan pohon keputusan. Kapan harus menggunakan random forest? Jadi random forest itu baik digunakan untuk masalah regresi dan masalah klasifikasi. Selain itu, modelnya ini relatif mudah juga untuk dibangun dan tidak memerlukan banyak hyperparameter tandingnya, karena hyperparameter utama adalah jumlah tree dan jumlah fitur yang dibagi pada setiap node. Ya, selanjutnya kita masuk di implementasi dari random forest. Di sini random forest saya implementasikan pada klasifikasi dari kualitas wine, di mana inputnya itu berupa dataset wine, outputnya itu nanti berupa OOB score, predict score, dan fiturnya. Oke, langsung saja. Pertama, datasetnya itu, jadi dia bentuknya seperti ini. Datasetnya terdapat ini, kalau tidak salah ada 13 data atau 13 subclassnya. Atau kita bisa lihat pada ini arsip icsuc.edu, di mana datasetnya kita ambil dari ini. Jadi informasi datasetnya itu, jadi ini merupakan dataset dari analisis dari nilai kimianya dari wine yang dikembangkan di Italia dari beberapa cultivars yang berbeda. Jadi dia bagi ke dalam 13 atribut. Pertama, nilai alkoholnya berapa, malic acidnya berapa, ASA-nya berapa, alkalinity of as, magnesium, total phenols, flavonoids, non-flavonophenols, fractionated, color intensity, hue-nya, sama of dilute weights-nya, sama proline-nya. Jadi 13 data ini itu merupakan atribut dari ini semua. Oke, langsung saja kita ke cara klasifikasinya menggunakan random forest. Pertama, kita gunakan Python. Kita import setiap library yang akan digunakan, ada match sama copy. Jadi kita di sini tidak menggunakan library dari machine learning, terkhusus dari random forest. Selanjutnya itu kita buat suatu fungsi untuk mendeteksi error dari datasetnya. Jadi misalnya datasetnya tidak ada di list, berarti dataset harus ada di list. Errornya itu kalau muncul dataset harus ada di list. Dan error selanjutnya. Selanjutnya kita ada fungsi load CSV-nya. Load CSV file name-nya, jadi nanti untuk manggil datasetnya kita sisa panggil aja wine data.csv-nya. Ini juga sama, masih dalam menentukan membagi-bagi setiap jumlah kolomnya. Yang tadi ada 13 kolom dan ada berapa row dan ada banyak row-nya. Jadi selanjutnya itu ada fungsi handle-nya. Di sini untuk melakukan transfer dari nilai string ke integer. Bootstrap ini merupakan fungsi dari random forest juga. Fungsi dari random forest itu yang utamanya itu untuk mencari nilai OOB-nya. Jadi OOB itu out of date-nya untuk melakukan validasi model random forest-nya, sama untuk mereduce atau mengurangi nilai agregasinya. Oke. Selanjutnya ada fungsi test split, di mana di sini datasetnya itu setiap datasetnya itu akan dilakukan split untuk mendapatkan nilai dari setiap row-nya. Selanjutnya ada fungsi Gini index yang tadi dijelaskan juga, merupakan salah satu model
untuk melakukan suatu klasifikasi. Jadi fungsi ini kan untuk klasifikasi. Jadi kita pakai fungsi gini index untuk membagi ke beberapa grup sama nilai-nilainya ini untuk mendapatkan nilai prediksi yang errornya itu dapat seminimal mungkin. Selanjutnya get split, kita ambil tadi apa yang sudah di split. Kemudian ada fungsi terminalnya. Di sini untuk melihat nilai dari node-nya. Selanjutnya nilai-nilainya itu akan di split lagi sampai mendapatkan nilai terkecil, nilai yang paling kecil untuk mendapatkan nilai prediksinya. Selanjutnya akan ada fungsi bool tree-nya. Pada fungsi bool tree-nya ini akan dibuat tree dari nilai-nilai atau get split-nya. Jadi root-nya itu akan terbentuk dari get split yang tadi, yang ini, untuk membentuk sebuah root-nya atau tree yang baru, tree selanjutnya. Kemudian ada fungsi choose. Choose di sini merupakan fungsi parameter untuk memilih fiturnya atau end fiturnya. Selanjutnya ada fungsi predict OOB. Di sini predict OOB itu untuk membuat prediksi dengan decision tree. Selanjutnya ada akurasi metrik, fungsi akurasi metrik sama fungsi OOB test. Jadi setelah mendapatkan nilai predict OOB-nya, kemudian kita akan melakukan tes OOB-nya atau out of bag datanya pada single tree. Jadi setiap tree yang terbentuk akan diuji dengan nilai OOB predict yang tadi untuk mencari OOB score-nya. Selanjutnya ada kelas vektornya. Ini juga fungsi vektor untuk membentuk tree-nya karena terbentuk dari beberapa vektor. Dan ada fungsi permutasi dan prediksinya. Jadi di sini untuk melakukan seleksi dari fiturnya secara random untuk mendapatkan nilainya, sama untuk mencari akurasi dari nilainya. Dan ada fungsi compute importance-nya. Di sini diambil dari OOB sampelnya, tree, sama akurasinya, sama kelasnya, kelas ID-nya tadi. Random forest classifier. Di sini untuk membentuk klasifikasi dari random forest. Selanjutnya kita akan panggil datasetnya, sama kita akan print outputnya apa-apa aja. Seperti yang tadi saya katakan bahwa outputnya nanti berupa OOB score-nya, predict score-nya, sama fitur importance-nya. Jadi kita dapatkan OOB score-nya itu 83, predict score-nya itu 99, jadi akurasi prediksinya itu hampir mendekati 100%, sama OOB score-nya juga. Jadi OOB score itu atau out of bag-nya ini berfungsi untuk melakukan validasi sama untuk melakukan meredus nilai agregasinya untuk menghasilkan predict score yang lebih baik atau yang lebih akurat. Sama ini fiturnya, fitur importance-nya itu kita dapatkan 13, 7, 10, 12, 11, 1, 6, 5, 2, 9, 3, 4, 8. Jadi fiturnya itu berupa nilai integer. Jadi alkohol itu cocoknya bernilai 3 dari prediksinya itu nilai alkoholnya itu 13, nilai dari malic acid-nya 7, alkanality-nya 11, dan seterusnya. Jadi ini hasil prediksinya dari klasifikasi dari nilai indeks wine tersebut. Selain implementasi untuk mencari klasifikasi nilai wine-nya, nilai indeks nilai wine-nya, random forest juga bisa diimplementasikan pada setiap masalah yang bisa dilakukan secara klasifikasi ataupun regresi. Oke, mungkin
Itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.